Fast Terkini. Informasi teraktual yang terjadi hari ini. Selamat pagi keluarga Fast dimanapun Anda berada. Fast Terkini hadir kembali untuk Anda di 29 menit tepat pukul 8 pagi. Keluarga Fast, guna sebagian dari pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 dari beberapa agenda Musrembang Kabupaten Magelang akhirnya ditunda terlebih dahulu. Dan seperti apa informasi selengkapnya, saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Bapeda Litbangda Kabupaten Magelang, Dr. Andes Sugiono, MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Giono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Apa kabar Pak Giono? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Oke, meskipun ada beberapa agenda Musrembang yang direncanakan akan dilaksanakan, tentu ditunda terlebih dahulu. Seperti apa Pak informasinya? Iya, jadi Musrembang itu kan merupakan salah satu bagian tahap dari kita menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Perlu kami informasikan kepada masyarakat semuanya bahwa rencana kerja pemerintah daerah itu nanti sebetulnya menjadi pedoman pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan umum anggaran dan juga prioritas plafon anggaran sementara. Kemudian dari yang itu disingkat KUA PPAS. Nah, KUA PPAS itulah yang kemudian dijadikan pedoman untuk menyusun RAPBD. RAPBD itulah yang nanti berikutnya menjadi APBD, dan ketika jadi APBD itulah yang nanti akan dieksekusi oleh pemerintah Kabupaten Magelang lewat kepala-kepala perangkat daerahnya. Itulah yang akan mengeksekusi untuk pembangunan ke masyarakat. Nah, ini kita baru tahap untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Salah satu tahapnya adalah Musrembang Kabupaten. Setelah kemarin kita sudah melewati tahap penyusunan rancangan awal yang sudah dikonsultasi publik juga, Mas. Ini dari konsultasi publik. Nah, kemudian ditindaklanjuti sebagai bahan Musrembang di kecamatan, dan juga untuk forum perangkat daerah di tingkat kabupaten. Kemudian ada forum rumpun, dan itu kemudian disempurnakan menjadi rancangan RKPD yang sebenarnya akan dilaksanakan nanti dikonsultasi publik lagi lewat tahap musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Magelang untuk tahun 21 itu, Mas. Ya. Baik. Ya, artinya keterlambatan atau ditundanya dari Musrembang ini, apakah ada sektor tertentu Pak yang terpengaruh ini Pak? Iya, ini karena ini kita semuanya tahu, sedang ada COVID-19 itu kan ada petunjuk presiden, kemudian gubernur, dan di Kabupaten Magelang itu ada petunjuk dan juga berwujud terkait dengan instruksi. Jadi ada 7 instruksi Bupati Magelang dan juga himbauan Bupati Magelang. Maka mendasarkan itu terkait dengan COVID-19 itu kan diantaranya itu kan kita adalah bagaimana agar mengurangi kontak langsung dengan publik, dan juga seluruh kegiatan yang terkait dengan menghadirkan orang banyak ini kan dibatasi atau ditiadakan, ditunda. Musrembang Kabupaten itu kan menghadirkan sekitar orang 200-an, sehingga itu juga ini dalam rangka untuk kita mengutamakan yang lebih besar, yaitu terkait kesehatan, yaitu ini dengan adanya istilahnya kita sedang kena persebaran COVID-19 ini. Baik. Ketentuan sampai dengan kapannya penundaan ini apakah sudah ditentukan juga Pak? Dan sampai tanggal berapa gitu misalnya? Begini, kalau untuk untuk yang Musrembang Kabupaten ini tentu mengikuti himbauan Pak Bupati
dan juga di instruksi Pak Bupati itu kan bahwa itu kan Pak Bupati kan telah menetapkan pernyataan bencana non alam Ya. COVID-19 itu dengan status tanggap darurat selama 28 hari mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 11 April 2020 ini. Ya. Nah ini nanti ya kita tentu akan melihat perkembangan-perkembangan yang ada, Mas. Perkembangan yang ada, tetapi proses musrenbang itu secara teknis juga kita tetap menyiapkan bagaimana rencana kerja pemerintah daerah itu nanti bisa tersusun. Mungkin begini, Mas. Mungkin kita juga sedang mencari istilahnya jalan keluar, gimana substansi musrenbang itu bisa terpenuhi. Ya. Artinya kita bisa konsultasi publik, bisa ada masukan dari publik, masyarakat terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun 21 itu. Tetapi di sisi lain bagaimana agar karena ini adanya persebaran COVID-19, bagaimana agar itu terhindar dari COVID-19 itu. Mungkin ini sedang kita cari formulanya, Mas. Ya. Oke. Karena kita juga dibatasi oleh waktu-waktu, artinya pentahapan RKPD itu kan sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017, itu kan akhir Mei harus sudah jadi, artinya harus menjadi peraturan kepala daerah, Mas. Ya. Artinya kan ada tahap-tahap yang sebelumnya itu kan jadi begini, setelah nanti kita musrenbang, itu kan hasil dari masukan dari masyarakat, dari publik yang nanti terkait dengan penyempurnaan rencana kerja pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2021. Itu kan masukan-masukan itu kan kemudian nanti kan kita tampung di dalam penyusunan rancangan akhir, Mas Dimas. Begitu. Nah, setelah nanti disusun di rancangan akhir, ini kan biasanya kita akan melihat masukannya apa saja, kemudian duitnya kita punya berapa, kemudian kepastian ya, kemungkinan besar duit kita punya berapa, kemudian disitulah kemudian kita meramu prioritas-prioritas tahun 2021 dengan mempertimbangkan duit yang ada dan masukan-masukan dari masyarakat. Itulah kita dalam proses penyusunan rancangan akhir. Nah, setelah kita jadi rancangan akhir itu, kemudian nanti oleh tim, kemudian diajukan kepada Pak Bupati, tentu itu dibahas oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan berikutnya nanti termasuk nanti sebelumnya kita ajukan ke Pak Bupati, tentu dibahas oleh TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Nah baru nanti kalau itu kemudian dibahas dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, nah kemudian beliau berdua, Pak Bupati nanti kemudian nanti ada namanya keputusan kepala daerah. Iya. Baik, semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya, sehingga tidak ada sesuatu yang tertunda ini. Amin. Iya, dan kita sedang cari formula, Mas. Formula yang tadi bagaimana tidak berkerumun orang banyak, tetapi kita dapat masukan untuk penyempurnaan ini. Mungkin bisa lewat radio termasuk salah satu di antaranya. Mungkin kita sedang cari formula, mungkin lewat apa namanya jarak jauh begini, lewat telekonferensi dan sebagainya. Ya, virtual meeting mungkin bisa dilakukan juga ya Pak ya. Siap. Itu salah satu jalan keluarnya adalah itu secara substansi bisa dapat masukan, tapi di sisi lain kita bisa menghindari adanya persebaran COVID-19. Baik, Bapak dengan diberlakukan social distance ini, bagaimana Pak kinerja di tempat atau di kantor Bapak, khususnya di Bapeda ini Pak? Iya, kami di Bapeda juga, ini teman-teman juga sedang rapat, ya kita tetap di tempat rapat kita siapkan antiseptik itu, kemudian kita juga yang biasanya dengan teman-teman kita bersalaman-salaman keliling itu kan, tetapi saat ini ya kita dengan salaman yang ala kita mungkin kita menepuk tangan di dada, kemudian dengan dua sungkem itu, dua tangan di dada itu, kemudian yang ketiga juga pakai
sikut, sebenarnya agak jarang yang pakai sikut. Iya, menghindari kontak langsung ya Pak ya. Iya, tetapi ya kita menyesuaikan Mas, kita menjaga diri, jadi ikut mensukseskan ini juga. Baik, ya untuk pelayanan di sana tetap dilakukan ya Pak ya? Oh tetap ya jalan biasa. Tetap kita pakai protokol protokol kalau ketemu orang sesuai dengan petunjuk mencegah persebaran COVID-19 ini. Baik. Iya. Ya, terakhir Pak Yono mungkin ada beberapa Ya. pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui Fast FM ini Pak. Silakan. Baik, ya terima kasih pada kesempatan ini kita bangsa Indonesia secara keseluruhan dan juga termasuk di Kabupaten Magelang ini sedang diuji oleh Tuhan adanya COVID-19 ini. Oleh karenanya persebaran COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh karena persebarannya juga kalau kita melihat sekian hal itu gampang begitu karena lewat kontak langsung, lewat pergesekan dan sebagainya. Oleh karenanya itu kami mengaturkan bahwa Pak Bupati Magelang itu telah punya 7 instruksi Bupati Magelang tangkal COVID-19 dan juga ada himbauan Bupati Magelang terkait dengan COVID-19 Mas. Kalau mungkin boleh untuk yang 7 instruksi ini mungkin bisa kami sampaikan? Silakan Bapak. Iya, 7 instruksi Bupati Magelang tangkal COVID-19 itu yang pertama adalah Kepala OPD agar mengambil langkah-langkah atau tindakan berpedoman pada protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai tugas dan fungsinya. Kalau kami di Bapeda ya di Bapeda Mas. Jadi, kemudian yang kedua ini ada hubungannya dengan Muslim Bank tadi. Menghentikan, menunda atau membatasi semua aktivitas penyelenggaraan acara yang mengumpulkan banyak orang sampai batas waktu permasalahan COVID-19 mereda atau dinyatakan aman oleh pemerintah. Kemudian ketiga, menetapkan pernyataan bencana non-alam COVID-19 dengan status tanggap darurat selama 28 hari mulai tanggal 16 Maret sampai 11 April 2020. Kemudian keempat, Kepala Pelaksana BPBD melibatkan TNI, Polri, instansi terkait, swasta, dan perguruan tinggi untuk mendukung pencegahan dan penanganan COVID-19. Kemudian kelima, ini menetapkan belajar di rumah dengan sistem online atau daring selama 14 hari terhitung mulai tanggal 16 sampai 29 Maret 2020 pada semua jenjang pendidikan dan pelaksananya disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Keenam Mas, ini gunakan anggaran untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang ketujuh Mas, ini penting sekali, berikan informasi dan edukasi terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 serta tidak menyebarkan berita hoax tentang COVID-19. Itu Mas Dimas. Ya. Baik, terima kasih. Cukup banyak ini ya Pak ya? Terima kasih. Baik, semoga kita tetap diberikan kesehatan Pak. Lancar amin. Baik. Ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih, selamat bertugas kembali Bapak. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keluarga Fas demikian bersama Kepala Bapeda Litbangda Kabupaten Magelang, Dr. Anda Sugiana MSI yang telah memberikan informasi terkait dengan ditundanya untuk kegiatan Musrenbang Kabupaten Magelang. Dan tentu ada beberapa himbauan tadi yang telah disampaikan oleh beliau, yang disampaikan pula dari sebelumnya Bupati Magelang Bapak Zainal Arifin SIP. Untuk Anda tetap melakukan aktivitas seperti biasanya dan tentu hindari kerumunan terlebih dahulu, lakukan budaya hidup gerakan masyarakat sehat, dan tentu simak 90.1 Fast FM untuk mengetahui informasi perkembangan selanjutnya. Demikian Fast terkini.
Baru saja Anda ikuti Fast Terkini, informasi teraktual yang terjadi dalam hari ini. Fast Terkini dari 90.1 Fast FM Magelang.